Tingkatkan antisipasi penyebaran virus PMK, pemerintah Kota Jambi perketat lalu lintas hewan ternak. Akselerasi swasembada pangan pemerintah Provinsi Jambi, optimalisasi ratusan ribu hektar lahan. Dukung kelancaran perayaan Paskah, Polresta Jambi kerahkan ratusan personil jaga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 20 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan tentunya saya Malika Hijriati Dewi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini dengan informasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terus diantisipasi. Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat lalu lintas ternak dari luar Provinsi Jambi. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi terus melakukan pengawasan dan antisipasi penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak hewan ternak khususnya sapi dan kambing yang masuk ke Jambi. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab penularan penyakit PMK pada hewan ternak. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan inventarisasi penyakit tersebut hingga ke tingkat peternak, sehingga Kota Jambi bebas dari PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridel Asri mengatakan, pihaknya terus melakukan vaksinasi pada hewan sebagai upaya pencegahan. Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha, memang kebutuhan akan daging tentu setiap tahunnya meningkat. Nah, tentunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya bidang peternakan, sudah mulai menginventarisir pedagang-pedagang maupun peternak-peternak yang selama ini biasa beri kontribusi terhadap ternak yang akan kita gunakan untuk itu. Sejauh ini belum ada kasus PMK ditemukan di Kota Jambi. Namun antisipasi tetap dilakukan untuk menciptakan hewan kurban yang layak konsumsi bagi masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 201.000 hektar lahan untuk dijadikan swasembada pangan tahun 2025. Dengan potensi alam yang dimiliki, diharapkan swasembada pangan dapat terwujud untuk memenuhi kebutuhan pangan secara nasional. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang wilayahnya memiliki potensi menjadi sentra produksi dan lumbung pangan yang menopang kebutuhan bagi masyarakat luas, terutama untuk Provinsi Jambi. Di tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Jambi bersama kabupaten, kota, dan TNI menargetkan 201.000 hektar optimasi lahan yang dijadikan swasembada pangan. Kadis TPHP Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan, Provinsi Jambi menjadi bagian lumbung pangan dikarenakan potensi alam yang melimpah, lahan pertanian yang luas dan subur, serta didukung dengan spirit para petani yang tinggi. Target ratusan ribu hektar lahan ini tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jelas hasilnya untuk meningkatkan ketahanan pangan kita secara nasional, untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Provinsi Jambi. Nah, selama ini kita Provinsi Jambi kalau secara hitung-hitungan masih ada masuk dari luar ya Pak Kadis, di luar provinsi. Sementara untuk jenis padi yang akan digalakan pada swasembada pangan ini yakni jenis padi tada hujan dan gogo. Diharapkan swasembada pangan dapat terwujud sehingga pasokan beras di Provinsi Jambi akan datang tidak tergantung pada stok dari luar Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok di pasar Tanjung Bajure mengalami kenaikan. Naiknya harga bahan pokok disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga minimnya stok dari para petani. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dibandingkan hari biasanya. Naiknya harga sejumlah bahan pokok telah terjadi sejak 1 pekan yang lalu yang disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga menyebabkan minimnya pasokan dari para petani. Salah seorang pedagang, Erik, mengatakan, untuk harga bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Minyak goreng curah sebelumnya dijual dengan harga Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kalau untuk cabai hari ini ya Bang, kalau cabai merah itu 55 Bang standarnya kalau hari ini penginceran. Kalau bawang merah kita ngincer 30 Bang. Kalau yang bawang packing itu yang biasa itu 25. Kalau untuk harga minyak curah 20.000 sekilo sekarang Bang. Meski sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan, namun berbeda dengan harga cabai merah yang justru mengalami penurunan. Untuk harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah disebabkan melimpahnya pasokan dari para petani. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jalan poros penghubung antar desa di Desa Jatimulyo gelap dan minim penerangan di malam hari. Selain rawan kejahatan, warga juga khawatir serangan buaya yang naik ke darat di malam hari. Warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan jalan kabupaten di wilayahnya gelap gulita ketika malam hari. Mereka berharap segera ada perhatian dari dinas terkait guna mengatasi permasalahan selama ini. Kepala Desa Jatimulyo Suyoto mengatakan, jalan tersebut merupakan akses poros penghubung antar desa. Minimnya penerangan jalan umum dimulai dari pintu masuk gapura desa hingga hampir ke wilayah batas desa. Warga setempat yang melintas di malam hari kerap berjumpa dengan buaya yang naik ke jalan. Letak geografis Desa Jatimulyo berada di sepanjang bantaran sungai yang menjadi habitat buaya. Jalan tersebut sangat rendah dan hampir sama dengan tinggi muka air sungai jika terjadi luapan, terutama di saat musim penghujan. Ini perlu penerangan karena ini akses satu-satunya jalan poros yang menuju ke kabupaten maupun ke desa lain, dan di sini ini sangat rawan dengan buaya kalau ketika malam. Jadi inilah yang keluhan warga, sudah kami usulkan juga ke Perkim kemarin. Pemerintah desa berharap di masa kepemimpinan kepala daerah yang baru, kondisi jalan dan penerangannya bisa diperhatikan. Mengingat penerangan ini dapat menyelamatkan banyak orang dari serangan buaya maupun tindak kejahatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, perayaan Paskah di Gereja Santo Gregorius Jambi berjalan damai dan sukacita. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Saudara, 323 personil Polresta Jambi amankan ibadah Paskah. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Paskah. 323 personil Polresta Jambi dikerahkan untuk mengamankan ibadah Paskah di berbagai gereja di wilayah Kota Jambi. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Paskah. Perwira Pengendali PAM Gereja HKBP Kota Baru Jambi, Ibda Edi mengatakan, khusus di Gereja HKBP Kota Baru Jambi, pelaksanaan ibadah Paskah berjalan aman dan lancar. Petugas gabungan Polresta Jambi, Brimob hingga anggota TNI disiagakan di area gereja. Polresta Jambi berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Jambi, terutama pada momen-momen penting seperti perayaan Paskah. Untuk pengamanan kegiatan tanggal 20 bulan April 2025, adapun giat pengamanan dari kita sendiri, dari Polri, khususnya dari Polsek Lanepura, ada 3 personil lengkap, terus dari Brimobda Polda Jambi, dari Den Gegana ada 15 personil lengkap, terus dari TNI ada 3 personil. Adapun kegiatan yang sekarang sedang berlangsung itu sudah sesi kedua dengan jumlah jemaah lebih kurang 3.000. Sementara itu, pada pelaksanaan ibadah Paskah tahun ini, Gereja HKBP Jambi turut melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pawai obor, pelaksanaan ibadah, drama kisah sengsara dan kebangkitan Yesus, hingga sejumlah pelaksanaan ibadah lainnya. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, suasana penuh kehangatan dan kedamaian menyelimuti Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Ribuan warga Kota Jambi berdoa dalam hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga menjadi tema penting dalam peringatan Hari Paskah Kebangkitan Yesus Kristus di tahun 2025. Tema ini memiliki makna kedamaian dan ketentraman bagi seluruh umat. Ribuan umat melakukan ibadah dan berdoa di Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi yang berjalan dengan hikmat. Hari ini merupakan puncak dari peringatan Hari Paskah, sehingga banyak umat yang mendatangi gereja. Suasana hangat yang sakral ini menyelimuti Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Wakil Ketua Panitia Paskah 2025, Tirta, mengatakan pelaksanaan misa sudah digelar beberapa hari lalu hingga hari ini. Mereka berharap Hari Kebangkitan Yesus Kristus ini dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Misa itu dari hari Kamis, Pak. Rangkaiannya itu dari Kamis Putih, Jumat Agung, itu penyalipan Yesus Kristus. Sabtu itu Vigili Paskah, dalam hari Paskah kebangkitan. Hari Minggu puncaknya itu hari kebangkitan Yesus Kristus. Selain itu, diharapkan para umat dapat mengasihi satu sama lain dan saling menghargai, sehingga dapat membawa kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkatkan kerjasama antar daerah. Gubernur Al-Haris hadiri roadshow oleh Gubernur Sumatera Barat. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, diselenggarakan dalam rangka mempererat hubungan kerjasama Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima roadshow Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah.
Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima roadshow Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Penyambutan kunjungan dalam rangka silaturahmi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Provinsi Jambi serta masyarakat perantau Minang itu diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, roadshow yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi beserta jajaran digelar dalam rangka mempererat hubungan kerjasama Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kedua daerah yang posisinya saling bersebelahan menjadi jembatan yang baik untuk meningkatkan hubungan ekonomi dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Gubernur Mahyeldi berniat memperkuat pangsa pasar Bank Nagari yang merupakan bank plat merah daerah Sumatera Barat. Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan progres perkembangan pembangunan Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. Pertama, silaturahmi beliau dengan IKM, dan program Minang Jambi. Dan kami juga Gubernur Jambi, pembina IKM. Yang kedua, beliau juga menyampaikan progres perkembangan Sumbar selama beliau menjadi Gubernur Sumbar. Tentu Jambi dan Sumbar berbeda, dinamikanya beda ya. Nah, beliau sampaikan tadi di depan keluarga besar Minang di Jambi. Nah, yang ketiga beliau juga asosiasi terhadap Bank Nagari. Karena tadi beliau sampaikan bahwa cukup luar biasa sumbangan Bank Nagari perantau ke Bank Nagari juga Sumbar luar biasa. Gubernur Al-Haris berharap hubungan harmonis antar Jambi dan Sumbar dapat memberikan sumbangsih baik dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Masjid Nurul Islam di Kelurahan Terusan yang baru saja rampung pembangunannya mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Dan tentunya apresiasi ini sebagai wujud penghargaan atas kekompakan warga dalam membangun masjid. Bupati Batanghari meresmikan secara langsung berdirinya bangunan masjid tersebut. Pada Sabtu malam, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari, Sulfa Fadil, menghadiri undangan peresmian bangunan Masjid Nurul Islam di Kelurahan Terusan, Kecamatan Marosubo Ilir, Kabupaten Batanghari. Kehadiran Bupati dan istri disambut antusias warga sekitar. Di kesempatan itu, orang nomor 1 di bumi serentak Bak Regam tersebut melakukan penandatanganan di batu prasasti masjid sebagai bentuk resmi berdirinya bangunan masjid yang cukup megah di Kelurahan Terusan tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan ucapan terima kasih terhadap dedikasi warga setempat yang begitu kompak menyelesaikan pembangunan masjid. Di wilayah Terusan yang telah dilakukan pembakaran ini, sudah sangat layak berdiri bangunan masjid demi memberikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Kami mengucapkan selamat ya dan apresiasi atas telah diselesaikan dibangunnya masjid di Kelurahan Terusan ini. Karena kita di suatu hal yang logis bahwa di Kelurahan Terusan harus diberi sebuah rumah ibadah berbentuk masjid. Karena juga atas kegotong royongan semangat bersama tanah saudara warga Kelurahan Terusan untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Islam. Semoga masjid ini menjadi tempat pelatihan, tempat persatuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga Kelurahan Terusan. Bupati berharap dengan keberadaan Masjid Nurul Islam di Kelurahan Terusan ini dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakatnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Unit Reskrim Polda Jambi ringkus 5 pemuda pembawa senjata tajam. Ya, Saudara, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, 5 orang remaja diamankan petugas kepolisian Polda Jambi. Mereka dibekuk saat akan melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam.
Tim Resmo Polda Jambi mengamankan 5 remaja yang kedapatan membawa senjata tajam saat diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi. Wadireskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rahman mengatakan, pengamanan ini bermula dari laporan masyarakat tentang adanya sekelompok pemuda yang berkonvoi dengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam. 5 remaja yang diamankan adalah AR, AM, RA, BP, dan ARP. Mereka membawa 5 bilah senjata tajam dari berbagai jenis dan ukuran. Mereka diamankan saat akan melakukan aksi tawuran, namun aksi tersebut berhasil digagalkan petugas kepolisian. Direktur Kriminal Umum Polda Jambi melaksanakan rilis terkait ditangkapnya beberapa remaja yang diduga akan melaksanakan tawuran, yang dimana kita dapatnya ada beberapa geng motor yang akan melaksanakan tawuran. Di sini kita sudah melaksanakan penanganan kasus berkaitan dengan hal tersebut. Kurang lebih ada 5 laporan polisi yang kami terima, ya, dengan 5 tersangka yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Polda Jambi berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menindak tegas aksi tawuran dan penggunaan senjata tajam. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, petugas gabungan dari Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi, polisi, beserta TNI dan BNN menggelar razia blok hunian warga binaan. Razia dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di kamar nafi di lapas perempuan tersebut. Kamar hunian warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi digeledah oleh petugas gabungan dari pihak lapas, kepolisian, TNI, dan BNN. Razia ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba dan barang-barang terlarang lainnya di lapas perempuan yang berlokasi di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Berdasarkan hasil razia dan penggeledahan yang dilakukan, petugas tidak mendapati barang terlarang seperti narkoba di blok hunian narapidana. Petugas hanya mendapati barang-barang seperti paku, jarum jahit, alat cukur, dan pulpen. Barang-barang yang dapat menimbulkan gangguan keamanan tersebut langsung diamankan pihak lapas. Selain dirazia, warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi juga turut dites urin. Tes narkoba ini dilakukan secara acak terhadap 25 orang warga binaan dan hasilnya seluruhnya dinyatakan negatif. Kegiatan ini sudah rutin kita laksanakan. Ada permintaan backup dari Kalapas. Kita libatkan kurang lebih 35 personil yang lengkap dari Res Narkoba maupun Polwan. Untuk kegiatan ini kita laksanakan juga tes urin dari warga binaan kita nih. Kurang lebih 25 kita laksanakan tes urin, hasilnya semua negatif. Kegiatan hari ini kami melaksanakan razia penggeledahan dan juga tes urin dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 di Lapas Perempuan Jambi, dan salah satu kegiatannya adalah pemasyarakatan bersih-bersih, yaitu razia penggeledahan dan tes urin. Pihak Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi berkomitmen akan terus melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba dan barang terlarang lainnya di lingkungan lapas. Razia dan penggeledahan kamar hunian narapidana ini akan terus dilakukan secara berkala. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya berfungsi sebagai penghubung jalan, jembatan Kelok Sago di Kabupaten Kerinci kini menghadirkan destinasi wisata baru bagi para warga. Pemandangan alam yang indah menjadikan tempat ini tak sekedar jalur lintas, namun juga objek wisata yang menarik perhatian. Jembatan baru di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kecamatan Batang Merangin, kini menjadi perhatian warga. Jembatan Kelok Sago
yang awalnya dibangun untuk mempermudah akses transportasi, kini berubah menjadi salah satu destinasi wisata baru. Jembatan ini memiliki bentuk yang unik dengan pemandangan alam sekitar yang indah. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat suasana di sekitar jembatan terasa sejuk dan menyegarkan. Tak heran, banyak warga datang berkunjung untuk berfoto dan menikmati keindahan alamnya. Di sore hari, jembatan Kelok Sago menjadi tempat favorit warga untuk bersantai. Langit senja yang tampak dari atas jembatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kehadiran jembatan Kelok Sago diharapkan dapat mendukung perkembangan pariwisata lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jembatan Kelok Sago kini bukan hanya sekedar infrastruktur, namun juga simbol baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.